Masih bersama saya, Gatot Punta Kumara, dalam acara Beranda Inspirasi yang setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 5 sore ditayangkan di MQTV dan di streaming MQTV, dan insya Allah sahabat MQTV juga bisa melihat di IndiHome ataupun streaming MQTV insya Allah. Kita bahas episode ini adalah terkait dengan tips mengambil keputusan agar keputusannya itu bisa baik dan bisa menjadi amal soleh bekal pulang kita ke akhirat nanti, dan juga bisa berdampak tidak hanya dunia kita namun juga bisa berdampak untuk bekal pulang ke akhirat nanti. Ada 5 tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah kita sholat istiqoroh, yang ketiga adalah kita harus mencari jalan musyawarah, yang keempat adalah kita harus memiliki informasi dan data yang benar, akurat dan lengkap, yang kelima adalah harus dilakukan dengan cepat atau keputusannya itu bisa cepat. Hari ini kita bahas 2 poin tadi, doa dan sholat istiqoroh. Kita tidak bisa dipungkiri kadang-kadang persoalan ataupun hal yang kita putuskan itu waktunya sangat pendek. Bilangannya adalah bukan jam, bukan hari, bukan minggu ataupun apalagi bulan begitu ya. Namun kadang-kadang jam, bahkan menit, bahkan boleh jadi detik. Contoh, kita nih terasa mau ke toilet, buang angin. Kita bisa putuskan apakah harus saat terasa langsung atau kita tunda. Kalau kita tunda mungkin kuat setengah jam atau 1 jam, namun efeknya jangka panjang itu bisa jadi perut kita sakit, atau yang lebih parah lagi di masa depan kita, anggota badan kita ada yang cedera ataupun organ tubuh dalam kita ada yang sakit. Karena apa? Efek kita mengambil keputusan menunda ke toilet. Atau misalnya kita dalam kondisi COVID-19 ini, kita yang harusnya berhemat, kita mengaburkan uang. Wah, apa saja kita beli barang-barang yang enggak kita perlukan, kita beli karena kita hanya ingin saja begitu. Tapi saat nanti COVID-19 ini panjang dan ekonomi juga terkena resesi, maka kita baru tahu ternyata uang cash itu sangat penting, sehingga kita perlu berhemat, tidak boros. Keputusannya kita sekarang, namun terkadang dampaknya bisa panjang, bisa tahunan, bahkan bisa lintas generasi. Misalnya bagaimana lintas generasi? Kita berhutang. Kita pingin punya rumah yang bagus, berhutang misalnya 100 juta. 100 juta selama 10 tahun, nyicil ke bank syariah tentu saja, atau ke koperasi syariah. Kita nyicil. Tapi tentu saja kita ditawarin nih, Pak, ini pinjamannya dengan asuransi atau dengan tidak. Saat itu kita bisa mengambil keputusan apakah dengan asuransi. Kalau asuransi, kalau kita nanti sudah takdirnya meninggal, maka hutang kita yang ke koperasi tadi, syariah tadi, ataupun yang ke bank syariah tadi akan ditutup oleh asuransi. Tapi terbayang kalau kita nggak ngambil keputusan, kita tidak asuransi jiwa kita. Kita nggak ngambil asuransinya. Maka kalau kita saat itu meninggal takdirnya begitu ya, maka terbayang putra-putri kita atau istri kita harus menanggung hutang yang belum tentu mereka bisa membayarnya secepatnya begitu. Sehingga sahabat MQTV, pemirsa di rumah, maka saat kita mengambil keputusan itu adalah saat yang terpenting dalam kehidupan kita. Jangan salah ngambil keputusan. Yang paling sederhana adalah berpikirnya, yang paling sederhana adalah apakah ini yang saya mau putuskan ini sesuai dengan perintah Allah atau tidak? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW atau tidak? Kalau itu indikator itu saja sudah tidak memenuhi, maka sebaiknya kita menghindari keputusan itu. Namun apabila perintah Allah dan tuntunan Rasulullah juga sudah menjadi saringan kita, maka tips yang pertama adalah kita tinggal berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita putuskan menjadi jalan kebaikan buat kita, buat keluarga, buat organisasi, ataupun buat kehidupan kita di masa mendatang. Yang kedua, setelah kita berdoa, jangan lupakan sholat istiqoroh. Kalau nggak sempat bagaimana?
diusahakan sesempatnya ataupun bisa di lain waktu begitu. Jadi kita ngambil keputusan boleh jadi, tapi ini sebenarnya tidak ada dalam ajarannya. Sholat istiqoroh dulu ada. Sholat istiqoroh dulu. Kalau nggak sempat bagaimana? Berdoa yang banyak, istighfar. Maka insya Allah itu akan menjadikan kemantapan kepada hati kita. Agar saat kita mengambil keputusan, menjadi keputusan yang terbaik, yang menjadi doa buat kita bersama. Baik, sahabat MKTV, tentu saja tips ini sangat sederhana. Minggu depan kita lanjutkan lagi di episode berikutnya. Insya Allah kita bahas musyawarah dan data ataupun informasi yang benar dan akurat dan lengkap, insya Allah. Saya Gatot Kuntakumara yang bertugas di sini bersama teman-teman undur diri dari acara Berana Inspirasi ini. Dan sahabat MKTV, jangan lupa subscribe di YouTube-nya MKTV, di streamingnya MKTV, dan semoga ini semua bermanfaat buat kita bersama. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.